Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru serta Teknik SDN Sumur Batu 01 Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini Bapak Ibu Guru semua dikumpulkan di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Raimundus Dian Prasetyawan SPD yang sedang mengikuti CPG Angkatan 10 tahun ini. Bapak Ibu, pada pertemuan siang hari ini kita akan mendengarkan apa itu budaya positif, ya. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Brian kita dapat ambil manfaatnya dan kita bisa menerapkan dalam pembelajaran dan dalam budaya sekolah kita. Harapan kita ke depannya bahwa anak-anak selain karakter baik yang akan kita tumbuhkan, budaya positif juga harus kita tanamkan sehingga visi misi yang kita telah canangkan akan bisa kita raih. Mungkin tidak panjang lebar sambutan saya pada siang hari ini, dan pesan saya kepada Pak Bian, mudah-mudahan bisa membagikan ilmu kepada teman-teman dan teman-teman yang lain ikut bersemangat, ya, seperti Pak Bian. Kita memajukan sekolah kita sehingga sekolah kita ke depannya lebih baik lagi. Itu saja kurang lebihnya sambutan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Dwi Endah Hoyungsih selaku Kepala Sekolah SDN Sumur Batu 01 Pagi yang sudah membuka acara hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Budaya positif merupakan salah satu topik atau modul, ya, yang dipelajari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Salah satunya tentang budaya positif. Untuk hari ini saya akan sampaikan hal-hal apa saja yang terkait budaya positif, hal apa saja yang bisa kita pelajari untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari kita sebagai guru dalam menangani siswa. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini, menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Ya, saya Raimundus Dian Prasetyawan, CGP Angkatan 10 Jakarta Pusat. Ya, untuk selanjutnya, ya, budaya positif tema besar itu terdapat beberapa tema kecil lainnya, ya. Ada sekitar 7, ya. Ada 7 tema yang berkaitan dengan budaya positif. Pertama tentang perubahan paradigma belajar, ya. Perubahan paradigma belajar. Ini perubahan seperti apa yang dimaksud? Itu perubahan tentang kita memaknai disiplin, ya. Makna kata disiplin gitu. Ya. Mungkin sebelum lebih lanjut, ya, saya mau tanya ke Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, erat kaitannya dengan kata apa, ya? Kalau disiplin itu erat kaitannya dengan kata yang lainnya, kata apa lagi? Misalnya, berhubungan dengan apa disiplin itu? Ya, peraturan, ya. Jadi apa? Kita disiplin karena untuk mengikuti peraturan, ya. Betul, ya Bapak Ibu, gitu. Itu yang sering kita pahami, gitu. Selain itu, selain peraturan apa lagi Bapak Ibu? Hukuman, ya itu dia. Ya, hukuman. Jadi tidak disiplin maka akan mendapat hukuman. Itu yang sering kita pahami, gitu. Nah ini, ya seperti yang tadi Bapak Ibu jawab, itu disiplin positif. Kita luruskan dulu, ya, antara yang selama kita pahami dan yang ternyata ada dalam pembelajaran di guru penggerak, ya, seperti berikut, ya. Jadi disiplin itu tidak dikaitkan dengan hukuman atau reward. Jadi ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, ya, lumayan saya mendapat
hal-hal yang baru gitu ya, yang selama ini begini, oh ternyata tidak begitu ya, tidak seperti itu. Seperti disiplin ini kita sering kaitkan dengan hukuman atau peraturan, tapi seharusnya disiplin tidak dihubungkan dengan hukuman atau reward atau penghargaan ya gitu. Namun disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin positif memandang bahwa siswa harus diingatkan kembali dengan nilai-nilai kebajikan, sehingga terdorong motivasi intrinsiknya untuk menerapkan nilai-nilai itu. Jadi jika kita menerapkan disiplin, makanya positif. Kalau negatif kan hubungannya dengan hukuman negatif ya. Disiplin yang kita maknai negatif, makanya disebut ada positifnya, karena kita ingin penerapan disiplin itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tentu adalah hal yang positif. Jadi kita ingin penerapan disiplin ke arah itu, ke arah mengingatkan kembali siswa untuk apa sih nilai-nilai yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi tidak dikaitkan dengan hukuman atau membuat siswa merasa bersalah gitu. Itu tentang disiplin positif. Kemudian ada tentang motivasi perilaku manusia ya, salah satu dari 7 tadi ya. Motivasi perilaku manusia ada 2 kelompok, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Motivasi ekstrinsik ada 2 contoh, yaitu biasanya siswa disiplin karena tidak ingin ya, atau menghindari hukuman ya, biar ya takut dihukum gitu, maka dia akan patuh gitu karena takut dihukum. Kalau telat akan diapain gitu ya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan, dia mau patuh, mau mengikuti kata bapak ibu guru karena akan mendapat imbalan atau penghargaan. Itu yang suka terjadi. Kemudian ada yang kedua, motivasi intrinsik ya, mendapat dorongan dari luar ya, yaitu dari dirinya sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Jadi dia menyadari bahwa saya sebagai pelajar itu memiliki nilai-nilai apa yang seharusnya ada pada diri saya. Itu memang hal yang sulit dan butuh waktu yang lama, tapi itu arah tujuan kita seharusnya dalam mendisiplinkan anak gitu. Tidak, memang ini cara ini cepat ya, hukuman dan penghargaan itu cepat banget langsung patuhnya gitu. Cuma itu akan berdurasi jangka pendek gitu efeknya. Tapi kita ingin ke arah untuk supaya tertanam secara jangka panjang di diri mereka, itu diingatkan, disadari oleh nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif. Dari tadi saya sampaikan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa ya? Sebenarnya hal-hal yang sering kita ketahui ya. Ada toleransi gitu ya, rasa hormat atau saling menghormati, integritas ya, mandiri, menghargai. Bahkan kata-kata sifat yang ada di kurikulum ya, integritas itu kan K13 ya Bapak Ibu. Integritas ya. Mandiri itu kan apa, sikap-sikap di K13. Kemudian di kurikulum Merdeka ada ya benar kritis, terus ada yang kurikulum Merdeka apalagi misalnya yang di sini ada sih harusnya ya, yang apa, ada mandiri juga ada ya, mandiri ya. Ini hal-hal yang ya, kreativitas, ini hal-hal yang sudah sebenarnya ya ada ya dalam kehidupan sehari-hari, namun mungkin perlu lebih diperdalam, lebih diingatkan secara lebih sering agar siswa menyadari ya sikap itu karena mereka punya rasa ini, bukan karena takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan, tapi mereka sadar bahwa mereka harus mandiri, bahwa mereka harus jujur. Jadi ketahuan nyontek ya, justru diingatkan untuk sikap jujurnya gitu. Nah, kemudian ada sikap-sikap lain, bernalar kritis, tanggung jawab. Tanggung jawab ini sering banget ya,
kayaknya banyak hal yang tentang tanggung jawab ya, banyak hal perlu dilakukan siswa. Nah, ini ada banyak ya, ada keamanan, keselamatan, dapat dipercaya, lurus hati, komitmen. Ya mungkin kalau disiplin sendiri mungkin lebih detailnya tentang komitmen ya, misalnya tidak terlambat ya, tidak terlambat. Ya bisa persepsi masing-masing, bisa tanggung jawab, bisa komitmen untuk datang tepat waktu gitu ya, gitu. Ya, sekarang saya mau tanya ya ke Bapak Ibu ya. Nah ini kita kaitkan peraturan dengan nilai kebajikan ya. Jadi tadi nilai kebajikan sudah ada, kemudian kita kaitkan dengan peraturan. Jadi biasanya kita di kelas membuat peraturan kelas gitu. Nah, tapi kita akan lebih membuka pikiran kita lagi dengan peraturan itu dihubungkan dengan nilai kebajikannya itu apa ya. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Ya, ini nilai kebajikan apa nih? Kembalikan barang ke tempatnya. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ya Bu. Dari diri anak itu tersendiri ada rasa tanggung jawab. Ya, baik. Terima kasih Bu Mul ya. Jadi kembalikan barang tempatnya itu menurut Bu Mul tanggung jawab. Kita lihat ya, betul ya, tanggung jawab ya. Jadi anak itu tanggung jawab ya, yaitu mengembalikan ke tempatnya barangnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, Bapak Ibu ya. Ya. Ya, di sini dia mengajarkan anak untuk saling menghormati. Ya, Pak. Baik. Terima kasih Bu Ane ya, saling menghormati. Apakah betul? Ya, betul, saling menghormati ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bapak Ibu, ada? Ya, silakan Bu Asih ya. Berkomitmen, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Asih. Kita lihat ya Bu Asih. Menurut Bu Asih komitmen ya. Ya betul, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Oh ya, Bu Ulfa, silakan. Nilai yang ditujunya adalah kebajikan tentang saling menghormati dan menjaga keselamatan. Ya. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Kita lihat jawabannya ya, saling menghormati dan keselamatan ya. Jadi ada dua ya yang bisa kita anggap ya, menghormati dan kekerasan ya kan. Kalau kita mengalami kekerasan artinya tidak selamat ya gitu. Jadi keselamatan. Terus dilarang menggunakan narkoba, Bapak Ibu. Oh, Pak Santo silakan. Kalau kita menggunakan narkoba, berarti kita telah berusaha untuk menjaga kesehatan. Baik, terima kasih Pak Santo ya. Kesehatan ya, coba kita lihat. Ya, kesehatan ya, narkoba berhubungan sekali dengan kesehatan. Ya, kalau menggunakan narkoba merusak kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, bahasa lainnya antri. Oh, ya Bu Fal, silakan. Kalau dilihat dari peraturannya itu bisa masuk ke kata nilai bijak, saling bergantian atau bergiliran, atau melatih kesabaran. Ya. Baik, terima kasih Bu Fal. Kesabaran, ya kesabaran atau saling menghormati ya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak, betul ya. Terus dilarang merokok. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu ke arah apa nih? Pak satu lagi atau siapa? Kesehatan ya, coba kita lihat. Ya, kesehatan. Ya mirip-mirip yang merokok. Narkoba itu berhubungan dengan kesehatan ya, harus dijaga. Jadi diingatkan bahwa kita tuh perlu sehat, maka ya agar anak-anak tidak melakukan itu gitu. Kemudian ada gunakan masker juga terkait kesehatan, apalagi waktu zaman COVID ya, orang-orang jadi sangat sadar untuk menggunakan masker.
Kemudian berjalan di kelas dan koridor, ya, keselamatan atau keamanan, ya. Kita perlu menanamkan bahwa kita perlu merasa aman, maka harus dilakukan hal-hal yang dilakukan untuk merasa aman, ya. Berjalannya tidak sembarangan, ya, lompat taman, ya, atau menginjak rumput gitu. Ya, baik, ini ya Bapak Ibu, yang selama ini kita sering membuat peraturan, tapi ada konsep baru yaitu nilai-nilai kebajikan, bahwa murid ditanamkan bukan untuk mengingat peraturan, nggak boleh apa gitu. Kita kan mungkin kadang secara nggak sadar emang boleh atau apa yang nggak boleh gitu, tapi biar sadar ke nilai-nilai yang perlu disadari gitu. Kemudian ada teori kontrol, ya. Ini juga lumayan membuka pemikiran, ya. Ada beberapa, empat hal miskonsepsi tentang kontrol, ya. Artinya guru mengontrol murid, ya. Mungkin kita merasa bahwa guru dapat mengontrol murid karena kita guru, orang yang lebih tua, lebih dewasa, dan murid harus ikut patuh dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa. Maka secara otomatis murid harus gitu, ya, ikut kata guru, berarti guru bisa mengontrol karena kodrat bahwa guru lebih tua, murid harus ikuti. Tapi itu ilusi itu artinya apa ya? Ilusi artinya itu enggak ini, ya hanya khayalan, ya, hanya bayangannya gitu bahwa saya sebagai guru, saya ngomong apa pasti murid ikutin karena saya guru, dia murid gitu, ngomong apa aja ikutin. Padahal enggak, ya. Padahal murid juga punya kewenangan, ya, murid punya pilihan. Kadang makanya ada aja misalnya kalau di rumah anak susah diatur misalnya gitu, anak bandel udah dibilangin berkali-kali, karena dia ada rasa pilihan untuk nggak ngikutin gitu. Nah, jadi kadang, ya, ini harus kita sadari juga bahwa guru tidak selalu bisa mengatur murid gitu. Murid akan selalu ikut, belum tentu juga gitu. Kemudian ilusi, ya, hanya khayalan bahwa atau hanya bayangan bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini tidak semua hal-hal positif itu memberi efek yang bagus, ya. Gimana sih kok positif nggak bagus? Contohnya apa? Contohnya penghargaan. Nah, yang saya pelajari, ya, salah satu materi budaya positif itu penghargaan, ya. Penghargaan itu ternyata bisa dipandang kurang bagus juga gitu, penghargaan. Mungkin penghargaan yang ini, ya, berlebihan, ya, penghargaan yang berlebihan yang terlalu sering, karena siswa akan melakukan hal-hal tersebut hanya ingin mengejar penghargaan, ya, jadi hanya bersifat jangka pendek begitu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang yang bersalah dapat menguatkan karakternya. Ini, ya, ternyata enggak juga, ya, bahwa kalau ada yang karena sudah bersalah makin dikritik malah makin bebel, ya, makin marah, makin gak terima gitu, gitu. Nah, terus kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mirip mengontrol, ya. Orang dewasa yaitu guru, ya, bisa memaksa, mengontrol, ya, gitu. Untuk yang anak yang lebih muda yaitu murid gitu. Jadi memiliki hak untuk memaksa, harus ikuti kata bapak ibu guru gitu. Padahal belum tentu, karena ada aja anak yang bandel juga, yang nggak patuh juga gitu. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Jadi dalam menghadapi siswa yang ada masalah antar siswa atau mengalami kasus gitu, ada 5 posisi kontrol guru. Guru
menempatkan diri sebagai apa dalam menangani kasus siswa. Ada 5. Dari 1 sampai 5 ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat Bapak Ibu dari sifat kata-katanya, dari yang nomor 1 ini condong sifat yang apa? Positif, negatif? Negatif ya. Dari pertama ini makin ke bawah makin positif ya. Jadi urutannya tidak sekedar urutan tapi ada pemaknaannya ya. Jadi dari penghukum yang negatif, merasa bersalah negatif, teman ya netral ya, kemudian pemantau cukup agak positif, nah manajer yang paling positif ya. Kita dalam pendidikan guru penggerak kita diharapkan menjadi guru yang sebagai manajer. Seperti apa itu? Nah ini kita lihat ya, kita lihat sebagai manajer itu seperti apa. Nah, dan kita juga bisa merefleksi selama ini kita sudah sampai mana. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, saya pun juga mempelajari materi ini jadi sadar ya bahwa saya selama ini jadi guru penghukum, guru pembuat merasa bersalah sering banget. Jadi saya sadari sendiri juga ya. Sebagai teman tuh mungkin maksudnya baik, yang merangkul ya. Guru dengan murid merangkul biar murid tidak merasa takut, persuasif, bisa mengajak gitu ya, agar si murid mau bercerita. Cuma kadang kalau sebatas berhenti di posisi teman itu, si murid hanya mempan dengan guru-guru tertentu, giliran sama guru yang lain belum tentu. Padahal kita harapkan siapapun gurunya, si murid tetap mau ya memperbaiki diri, bukan hanya dengan guru tertentu saja gitu. Pemantau ini sih lebih ke datar ya. Apa yang melakukan? Apa konsekuensinya gitu datar ya. Mungkin seringnya kita mentok sampai sini, cuma nah yang ini yang perlu dipelajari lagi ya, tentang manajer itu seperti apa ya. Nah ini mungkin tulisannya agak kecil ya. Nah saya bacakan saja ya. Saya bacakan. Jadi apa perbedaan dampaknya ya? Perbedaan dari penghukum, ini penghukum ya, sampai manajer di paling kanan ya. Yang mau saya garis bawahi dampak murid berkata ya. Murid akan mengatakan apa nih kalau kita sebagai penghukum? Penghukum itu misalnya apa? Misalnya telat suruh berdiri di depan tiang bendera misalnya gitu, atau disuruh lari. Jadi hukum aja, kasih hukuman gitu. Nah itu maka murid akan berkata tidak peduli ya, menurut teori di materi ini, maka murid akan berkata tidak peduli. Setelah mungkin kita pikir kalau dihukum akan jerah gitu, nggak, tapi ternyata ya ada pandangan, ada pemikiran bahwa kalau dihukum malah murid tidak peduli ya, bahkan merasa tidak peduli. Saya tidak peduli. Kemudian ini membuat orang merasa bersalah ya. Misalnya guru berkata gimana? Kata-kata guru seperti apa? Misalnya kamu sudah mengecewakan bapak ibu gitu. Jadi dia merasa bersalah karena sudah mengecewakan. Maka murid akan berkata maafkan saya. Memang terucapnya maafkan, tapi dalam dirinya merasa apa? Rendah diri ya, rendah diri, bukan rendah hati ya. Kalau rendah hati sih bagus, tapi kalau rendah diri tak bagus, negatif ya itu. Bikin minder ya. Jadi apa-apa nggak mau terbuka gitu ya. Rendah diri, merasa gagal ya. Jadi kalau kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, maka dampaknya murid merasa gagal ya. Murid merasa gagal, bukan menjadi perbaikan diri, tapi merasa gagal, merasa tidak berharga. Memang terucap maafkan saya, tapi apa yang dia rasa, dia merasa gagal ya, merasa tidak berharga. Teman ya, yang tengah posisi teman ini netral ya. Tapi hasilnya ketergantungan seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan tergantung dengan guru tertentu saja ya. Murid akan berkata saya pikir bapak ibu teman saya gitu. Jadi nggak bisa bedain ya antara
guru sebagai orang yang harus dihormati sama sebagai teman gitu. Jadi kadang kebablasan muridnya ya. Guru berkata apa sebagai teman ya? Lakukan untuk bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan gitu. Kemudian dampaknya ya menjadi tergantung untuk diurus oleh satu guru itu saja gitu ya. Kemudian pemantau ya, guru akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, tapi bukan dengan nada yang tinggi, dengan nada yang datar ya. Guru sebagai pemantau, apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi tuh, maka hasilnya dia akan menyesuaikan perilaku jika diawasi. Itu ini ya kelakuan murid-murid itu, kalau misalnya di kelas ya, kalau ada gurunya diam, giliran jadi awasi ramai gitu. Ini pemantau ya. Jadi terpantau oleh gurunya. Kalau terpantau, kalau nggak terpantau bisa ini. Jadi jangka pendek, lagi-lagi jangka pendek, tidak tertanam lebih dalam. Kemudian yaitu dampaknya ya menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapat hukuman ya, itu di pemantau ya. Apakah menjadi tidak dimarahi, apakah akan dipuji, itu di pemantau. Nah, yang kita harapkan adalah di manajer ya, kita guru sebagai manajer, posisi kedudukan yang tertinggi dalam menangani siswa, yaitu manajer ya. Caranya bukan dengan memberi hukuman, bukan membuat merasa bersalah, tapi memberi pertanyaan-pertanyaan pemancing ya, supaya siswa lama-lama sadar sendiri akan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang seharusnya ada di dalam dirinya. Jadi sifatnya tidak memaksa, jadi sifatnya supaya dia sadar gitu. Nah, misalnya guru berkata apa? Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Jadi bahasanya maukah? Tawaran, menawarkan, mau enggak gitu. Walaupun kita harapkan dia mau menjawab mau ya gitu. Tapi sifatnya tawaran, tidak memaksa. Kemudian kalau kamu memperbaikinya, hal tersebut menggambarkan apa tentang dirimu gitu. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Karena kita tanya, jadi dia berpikir. Bisa jadi dia nggak temu jawabannya, dia tanya lagi, bagaimana caranya agar saya perbaiki gitu. Kemudian saya akan memperbaiki masalah ini. Jadi dengan posisi manajer diharapkan si siswa tidak perlu kita paksa mengaku, tapi dia dengan sadar sendiri mau memperbaiki kesalahannya itu ya. Kemudian ya, dampaknya dia mau mengevaluasi diri gitu ya. Nah, tapi tantangannya murid kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif gitu. Jadi ya ini cuma memang pekerjaan yang tidak mudah ya, apalagi kita baru ini melihat tentang posisi sebagai manajer, mungkin memang perlu waktu yang panjang ya, tidak dengan membalikkan telapak tangan gitu. Memang kalau dengan menghukum membuat merasa bersalah cepat selesai gitu. Cuman kita nggak ngerti dampaknya apakah mereka menjadi perbaikan diri, kadang malah ini ya memberontak ya, saya nggak peduli, dia maaf doang, tapi di dalam dirinya merasa gagal gitu. Nah kemudian contoh penerapan, nah ini contoh-contohnya ya, misalnya berdiri di luar kelas, nah ini penghukum. Jadi salahnya apa, konsekuensinya berdiri di luar kelas. Kadang nggak ngerjain PR, tapi sebenarnya berdiri di luar kelas itu hukuman, yang penting dihukum gitu. Kemudian beda dengan membuat merasa bersalah ya, kamu selalu mengecewakan bapak ibu gitu, jadi merasa bersalah. Kamu nggak ngerti ya dengan gurunya gitu ya, membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan gitu.
Ya maksudnya ingin merangkul, tapi kadang muridnya bisa ini ya melunjak ya rasanya ya gitu. Karena ya saya kira Bapak Ibu ini teman gitu, justru dia nggak bisa membedakan batasan gimana guru sebagai teman, guru sebagai orang yang harus dihormati gitu. Kemudian ini yang tertinggi ya, manajer ya. Apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Sifatnya bertanya seperti tadi konsepnya, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, sehingga mereka menerimanya sebagai tawaran, menerima sebagai tawaran, bukan sebagai hal yang harus diterima secara paksa gitu. Jadi mereka yang berpikir sendiri harusnya apa, setelah ini kamu mau apa. Jadi minta maafnya itu bukan dipancing, ayo sekarang kamu minta maaf gitu, tapi apa setelah ini. Jadi dia mengucapkan minta maafnya tulus gitu, karena dia sadar bahwa dia harus minta maaf bukan karena disuruh gitu, tapi dengan kesadaran sendiri misalnya gitu. Ya kemudian, nah mari Bapak Ibu ya kita coba ya kalimat-kalimat ini menunjukkan posisi apa nih ya. Setelah tadi ya ada penjelasan, nah ini kita coba ya penerapannya ya gitu. Misalnya yang pertama, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Bisa jawab Bapak Ibu kan? Ya Bu Fau ya silakan. Sepertinya masuk ke teman. Iya. Ya baik, terima kasih Bu Fau ya. Ini teman ya, posisi teman, melakukan demi Bapak Ibu gitu. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi apa? Sudah sebagai apa? Bapak Ibu? Mana? Di sini guru sebagai manajer. Iya. Baik, terima kasih Bu Ana ya. Sebagai manajer ya, karena berupa pertanyaan apa rencanamu? Nah ini dia akan berpikir apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ya, kemudian Bapak kecewa sekali dengan kamu. Nah ini posisi apa ini Bapak Ibu ya? Merasa apa? Bikin Bapak Ibu gurunya kecewa? Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ya. Nah, kemudian yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak kumpulkan tugas. Hukuman. Dihukum dengan tidak mendapat nilai gitu. Kamu akan, nah jadi dia akan merasa takut, memang merasa bersalah ya. Jadi merasa bersalahnya itu belum tentu menjadi perbaikan diri gitu. Kadang merasa bersalahnya siswa menjadi dia lebih rendah diri gitu, atau malah makin tidak peduli gitu ya. Nah itu. Kemudian ya, dari hal-hal yang tadi sebelumnya sudah dipaparkan, itu semua berkaitan ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas ya. Mungkin katanya beda, tapi sebenarnya pemaknaannya juga agak beda. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang tadi gitu. Kemudian keyakinan kelas menumbuhkan semangat dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Jadi kembali ada hal baru ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya sebelum kesini, keyakinan kelas itu seperti dipaparkan ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas yang ditulis itu bukan berupa kalimat panjang, misalnya apa peraturan kelas, misalnya datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu gitu, menggunakan seragam sesuai jadwal. Seperti yang tadi itu ya, dari peraturan itu dijadikan nilai, yaitu tadi apa, komitmen tadi ya, komitmen, tanggung jawab. Jadi lebih simpel, lebih ringkas dengan hanya 1-2 kata nilai-nilai kebajikan itu daripada satu kalimat panjang tersebut tadi gitu. Jadi bisa diterapkan ya, yaitu
membuat keyakinan kelas. Jadi cukup 1-2 kata nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian ini saya tampilkan praktik saya membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi pertama saya bagikan kertas, yaitu siswa menuliskan nilai kebajikan apa yang menurutnya dia penting untuk jadi keyakinan kelas. Jadi dia murid-murid menuliskan sendiri, jadi bukan dari gurunya, ya. Dari kesadaran siswa sendiri yang menulis nilai kebajikan. Kemudian ditempelkan, ya, ditempelkan nilai kebajikannya yang sudah mereka tulis. Ditempelkan. Kemudian dari nilai-nilai yang sudah ditempelkan, banyak, nah kamu betulin dengan saya menjelaskan setiap nilai kebajikan, ya, tanpa disuruh, ya. Terus tanggung jawab ini juga banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6 tanggung jawab banyak. Terus ada apa lagi nih di sini? Ya. Ini yang kita sepakati, ya. Ada pertama, ayo kita baca bersama-sama keyakinan kelas nama 1, 2, 3, 4, 5. Ya itu ya, jadi 5 aja kalau sampai yang banyak. 5 tapi yang penting bisa diterapkan. Ya, itu contoh sedikit penerapan keyakinan kelas ya. Jadi ditulis oleh siswa sendiri, tentu dengan sebelumnya saya jelaskan apa perbedaannya. Seperti tadi ya, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Selama ini kita bikin peraturan kelas dengan kalimat-kalimat, kemudian sekarang bikinnya keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang kami jawab tadi seperti itu. Itu juga saya jelaskan juga di siswa gitu. Kemudian ada kebutuhan dasar ya. Jadi kadang kita mesti memahami kenapa siswa melakukan hal-hal yang melanggar misalnya gitu ya, atau membuat kasus. Kenapa dia melakukan itu? Ada 5 kemana tulisannya terlalu besar. Ya. Ada 5 hal yang mendasari seorang siswa, seorang anak melakukan hal yang dia lakukan. Pertama, dia melakukannya karena kebutuhan bertahan hidup. Apa artinya? Yaitu dia melakukannya karena ya dia manusia yang perlu hidup. Misalnya dia lapar ya, dia lapar. Itu kan kebutuhan hidup ya Bapak Ibu ya. Dia lapar, kemudian itu pasti sering ya, di rumah nggak sarapan gitu ya Bapak Ibu. Di rumah nggak sarapan, di sekolah lapar, nggak bawa uang jajan, akhirnya dia malak bekalnya teman atau malak uang gitu. Padahal sebenarnya dia perlu bertahan hidup, dia itu merasa kenyang ya, untuk nggak lapar, tidak lapar, bertahan hidup gitu ya. Kemudian misalnya dia nggak punya apa ya, dia nggak punya alat tulis misalnya, dia jadi ngambil punya teman karena dia nggak punya alat tulis gitu. Nah itu yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami sebenarnya dia kenapa gitu melakukan itu. Pertama karena dia perlu kebutuhan bertahan hidup.
Kemudian murid perlu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga hal yang membuat ya apa? Yang seringnya itu ini ya, caper ya Bapak Ibu ya. Ada guru, ada murid-murid yang apa? Tahu maju ke depan, tahu gini. Kadang ada juga yang tunjuk tangan bukan mau nanya tapi biar didengar aja gitu. Iya. Sering ya kita temukan ya ada yang murid itu. Biar dia ngomong, biar didengerin gurunya, nah, biar ini rasa diterima ya gitu. Kita seringnya menyebutnya cari perhatian caper ya gitu. Padahal dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah kurang mendapatkan itu. Nah, jadi ini juga lumayan di rumah ya, di sekolahnya dia mencari perhatian karena di rumahnya mungkin belum gitu. Tapi di satu sisi mengganggu berjalannya pembelajaran gitu. Nah, ini mungkin perlu ngomong berdua gitu ya antara guru dan siswa tersebut gitu. Kemudian penguasaan bahwa pengakuan, lebih mudahnya mengakui bahwa siswa itu hebat ya, bisa gitu. Kamu hebat gitu di suatu bidang. Jadi perlu diakui. Jadi jika mereka sudah melakukan dan berhasil, itu perlu kita akui bahwa mereka itu hebat atau mereka itu bisa gitu. Jadi tidak diabaikan ya gitu. Kita mendorong murid berprestasi bila sudah mencapainya diabaikan. Nah, itu menjadikannya kecewa sehingga melakukan hal yang ya tidak diinginkan. Ya misalnya ini sih ya, ini yang sering itu ini mungkin di sekolah kita enggak ya, tapi di sekolah lain itu misalnya dia juara pialanya buat sekolah gitu. Tapi kalau di sekolah kita kan kita bikin duplikat. Itu termasuk ini ya. Kita mengakui bahwa dia berprestasi, pialanya juga untuk dia ada ya, untuk dia juga ada. Mungkin kalau di sekolah lain ada yang pialanya atau hadiahnya buat sekolah ya, dia cuma dapat fotonya aja. Cuma dapat berfotonya saja gitu. Nah, ini karena saya sering ya di internet, di Twitter gitu tuh pada bikin cerita gitu di sekolah mana gitu ya, hadiahnya buat sekolahnya gitu. Tapi kalau kita kan adil di sekolah kita, piala diberikan duplikat gitu. Jadi sekolah punya, murid juga punya, medali juga ya Pak ya. Kita rajin sekali ya bikin duplikat supaya semua dapat gitu. Kemudian kebebasan, ini yang juga sering ya, terutama misalnya siswa merasa bosan karena dia ingin merasa bebas ya. Misalnya selama pembelajaran hanya duduk saja, maka dia ingin jalan-jalan dengan izin ke toilet, padahal di toilet nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Cuma cuci muka ya, cuci muka, alasan aja biar bisa jalan keluar, karena dia perlu kebebasan, pilihan untuk tidak duduk terus gitu, pilihan untuk, terutama mungkin anak-anak yang punya gaya belajar kinestetik yang inginnya bergerak. Murid saya dulu mungkin Abrar yang kemarin ya, itu Abrar itu kan juga ini banget ya, aktif banget gitu, nggak bisa kalau cuma diam aja. Nah, mungkin pembelajaran perlu diarahkan seperti itu, divariasikan, ada praktik, ada di lapangan, tidak di kelas terus gitu. Kesenangan ya, siswa perlu senang ya, merasa bahagia, merasa gembira gitu. Jadi maka arahnya ya pembelajaran dilakukan secara menyenangkan gitu, memberikan partisipasi siswa, karena kalau siswanya ikut berpartisipasi dia akan juga merasa senang gitu, daripada hanya duduk saja. Kemudian contoh kebutuhan dasar. Nah, ini kita simak contohnya ya. Misalnya ada Bimo anak TK ya, terus dia lari-lari ya, sehingga Bu Ani ya, kebetulan sama Bu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Kemudian ya padahal bahaya menuju jalan raya ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, ini alasan ini menunjukkan bahwa dia ini ya sedang memerlukan kebutuhan kesenangan.
Padahal gurunya repot kejar-kejar dia, tapi bagi muridnya senang karena bisa main kejar-kejaran ya. Gitu. Terus ada lagi. Ya, jadi dengan kasus yang sama tentang lari-larian, tapi kalau pernyataan alasan muridnya berbeda-beda, kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Ya, tadi karena senang dikejar-kejar. Kalau ini dia merasa gurunya ngejar dia karena merasa gurunya sayang dengan dia, maka dia itu kebutuhannya adalah tentang cinta dan kasih sayang. Ya, jadi satu hal, satu perilaku, tapi motifnya bisa berbeda-beda karena murid banyak ya, gitu, bisa beda-beda. Nah ini ada yang merasa hebat karena bisa bikin gurunya ngejar dia, gitu. Nah merasa hebat berarti pengakuan atau penguasaan ya. Merasa hebat, jadi merasa saya diakui kalau saya hebat karena bisa bikin guru ngejar-ngejar dia. Kemudian dia keluar kelas ya, lari-larian. Kenapa? Bosan belajar terus ya, mewarnai terus di dalam kelas. Itu artinya dia perlu kebebasan. Yang paling mudah adalah kalau murid bosan gitu, perlu kebebasan, perlu variasi ya. Kemudian ada lagi contoh ya, Dinda anak SD kelas 3 menangis dan mengadu ke ibunya bahwa benci pada ibu gurunya ya. Kenapa benci? Nah terus alasannya ini dia sebutkan, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, katanya kelas harus menang, kan nggak seru jadinya. Dia butuh apa? Kesenangan ya Bapak Ibu, karena ada kata ini ya, kuncinya nggak seru ya. Jadi dia ingin merasa seru, merasa senang ya, kesenangannya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, pada ini yang sama ya, di hal yang sama, tapi kalau alasannya beda, kebutuhannya beda. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini ingin disapa ya, cinta dan kasih sayang ya Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang. Dengan sapaan guru, dia menganggapnya kalau guru menyapa guru berarti menyayangi dia. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas gitu. Nah ini apa nih? Tentang ya penguasaan. Jadi ya itulah, siswa kan ada motif penguasaan, pengakuan, diakui dia hebat gitu si siswa. Tapi kalau dia lagi sebaliknya sedang tidak hebat karena gambarnya kurang bagus, tapi malah ditunjukin, nah ini kan kebutuhan akan diakuinya malah makin down ya gitu. Kalau mau ditunjukin kalau gambarnya bagus gitu, nah itu dia malah makin naik kan motivasinya, karena dia diakui hebat kalau gambarnya bagus. Tapi kalau gambarnya lagi nggak bagus, malah ditunjukin ke teman-teman, makin down dia karena kebutuhan akan penguasaan atau pengakuannya menjadi berkurang. Kemudian ada bosan lagi ya. Ini satu kata kunci bosan berarti tentang kebebasan. Dia ingin ya kali-kali belajarnya begini, kali-kali belajarnya di mana gitu ya misalnya gitu. Makanya murid jadi pasti senang kalau pelajaran PJOK karena bebas di lapangan gitu ya. Bisa. Karena itu di pelajaran lain 5 hari itu di kelas pelajaran PJOK baru seminggu sekali saja, itu jadi senang karena bisa belajar di luar kelas gitu. Kemudian ada konsep istilah baru lagi yaitu restitusi. Perbandingannya adalah kita sering dengar kata hukuman dan konsekuensi. Nah, di pendidikan guru penggerak menawarkan ada konsep restitusi. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi. Kalau hukuman itu seperti tadi ya, entah apa pelanggarannya, yang penting berdiri di luar kelas atau lari ke lapangan, padahal nggak ada hubungannya dengan pelanggarannya. Misalnya apa? Misalnya nggak pakai seragamnya, nggak rapi gitu, atribut seragamnya nggak lengkap, tapi dihukumnya berdiri, kan nggak
nggak sinkron, nggak sesuai. Yang penting dihukum aja gitu. Nah, itu hukuman. Tapi kalau ada lagi konsekuensi, konsekuensi itu hukuman yang diberikan, bukan hukuman juga sih, tapi hal yang dilakukan akibat dari perbuatannya nyambung. Misalnya dia datang terlambat di kelas, maka dia istirahatnya belakangan karena kan kepotong jamnya karena telat, kemudian dia mesti nambah jam dari jam istirahatnya itu gitu. Itu konsekuensi, ada hubungannya ya. Misalnya juga ada contoh lagi ini, olahraga ganti bajunya lama, ada 2 orang misalnya, terus yang lain udah pemanasan mau masuk inti tapi dia baru datang. Nah, maka dia konsekuensi harus lari lapangan. Lari lapangannya bukan hukuman tapi konsekuensi karena belum melaksanakan pemanasan. Nah, gitu. Jadi nyambung, itu konsekuensi. Nah, ini ada istilah baru yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi. Jadi fokus pada perbaikan kesalahan. Seperti apa? Nah, ini ciri-cirinya yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan untuk merasa benci. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi pasti akan dengan kalimat tanya, kamu mau tidak? Ya, memperbaiki kamu. Apa yang rencananya akan kamu lakukan setelah ini? Jadi biar dia yang berpikir sendiri dan menyadari sendiri, bukan paksaan. Ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ya kayak ini ya, si psikolog atau psikiater ya. Jadi biar si muridnya menyadari sendiri, bukan kita yang memaksa harus bagaimana. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini. Jadi restitusi itu juga menganalisis dari 5 kebutuhan tadi, kesenangan, penguasaan, ya, kebutuhan bertahan hidup yang tadi itu. Nah, itu kita selalu analisis juga, dia butuhnya apa? Apakah dia butuh merasa senang atau butuh merasa diakui, nah, gitu. Itu juga ada dalam restitusi. Untuk melakukan restitusi ada 3, ya. Karena ada 3 maka disebut segitiga restitusi. Yaitu pertama menstabilkan identitas. Nah, ini sebenarnya poin pentingnya di sini, poin intinya dari banyak tadi penjelasan sebenarnya ini yang diharapkan bisa kita praktikkan gitu dalam menangani kasus anak ya. Pertama ini menstabilkan identitas. Ini 3-tiganya ini benar-benar hal baru sehingga lumayan membolak-balikan pikiran kita nih. Karena selama ini kita tidak, ya bukan kita sih, maksudnya secara pribadi saya nggak mungkin menggeneralisir gitu. Saya pribadi ya terbuka ya gitu bahwa sebenarnya dalam menangani kasus anak seperti apa. Pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi ya segitiga restitusi ini intinya kita berada posisi kalem ya dalam menghadapi siswa. Tiga-tiganya dengan sifat yang kalem. Kadang kita karena muridnya emosi, kita jadi terpancing emosi. Saya sendiri merasa gitu ya. Ini ya lumayan menyadarkan saya sendiri juga sini. Jadi ini justru ini kebalikannya. Kita jangan terpancing dengan emosi yang dihasilkan dari perbuatannya siswa itu. Jadi distabilkan dulu gitu. Nah, ketika seorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk rasional. Nah ini, jadi siswa akan nyari-nyari alasan ya, ngeles gitu ya, karena nggak berpikir rasional ya. Yang penting ngarang dulu aja biar nggak dituduh gitu ya, ngarang aja dulu. Walaupun ngarangnya itu nggak masuk akal, karena kalau emosi ya berpikir rasionalnya nggak dapet gitu. Nah kemudian karena siswa emosi itu menjadi orang yang gagal, siswa merasa orang gagal.
Nah, guru perlu menstabilkan identitas dengan pernyataan yang membuat siswa menjadi reflektif. Nah ini, jadi kita jangan menambah siswa merasa gagal, karena dengan perbuatannya tersebut dia sendiri sudah merasa gagal. Jadi kita tidak perlu menambahkan bahwa dia merasa bahwa dia orang yang gagal dalam melakukan pelanggaran gitu. Maka perlu distabilkan identitas. Seperti apa nanti setelah slide ini ya. Kemudian yang kedua, validasi. Setelah distabilkan, bahasa gampangnya sih ditenangin dulu ya, ditenangin, tarik nafas dulu gitu ya, minum dulu gitu, supaya mau bicara yang lebih benar lagi. Validasi tindakan salah ini lumayan ini ya, di luar pemikiran kita ini, validasi tindakan yang salah. Jadi tapi ini menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi guru mengiyakan dulu apa yang dia lakukan. Misalnya siswa bermain bola saat jam istirahat gitu. Jadi diiyain dulu. Nah ini agak susah ya, agak lumayan membolak-balikan pikiran kita. Diiyain dulu bahwa dia memang bermain bola saat jam istirahat. Jadi tidak langsung kita salahkan dulu gitu. Diiyain dulu kenapa dia bermain bola saat jam istirahat. Mungkin dihubungkan dengan kebutuhan dasar, yaitu main bola berarti tentang apa? Kesenangan. Nah itu. Jadi diiyain dulu ya. Atau misalnya kalau salah atribut nggak lengkap misalnya gitu. Diiyain dulu bahwa dia memang atributnya nggak lengkap karena apa gitu? Karena lupa beli misalnya, orang tuanya lupa beli atau ketinggalan, divalidasi dulu, diiyain dulu bahwa dia itu memang salah gitu. Jangan buru-buru kita menyerang gitu ya. Nah ini memang teori akan tidak semudah itu ya, tapi seenggaknya ada wawasan ini bisa pelan-pelan mencoba nih Bapak Ibu, walaupun tidak langsung 100% gitu ya. Seenggaknya kita dapat dulu konsepnya untuk penerapan pelan-pelan berjalan ya. Seenggaknya ada konsep ini dulu. Jadi diiyain dulu gitu. Bapak paham bahwa kamu melakukan hal tersebut gitu. Ini agak susah juga sih kalau kita juga dalam kondisi emosi gitu, karena pengennya nyalahin, ini berat juga sih ya. Karena pengennya nyalahin gitu. Jadi susah juga nih, perlu waktu. Nah ini Bapak paham gitu, memahami ya. Ya tidak apa-apa kamu melakukan itu ya. Agak susah juga bilang tidak apa-apa kamu melakukan itu gitu. Iya memang begitu intinya pembelajarannya. Terus setelah divalidasi, diiyakan dulu kesalahannya, baru yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Setelah dia terbuka, dia melakukan kesalahannya, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, dihubungkan keyakinan kelas yang tadi, bahwa kita sepakat hal-hal apa, misalnya saling menghormati ya, terus jujur ya, terus tanggung jawab, peduli misalnya gitu. Jadi diingatkan akan nilai kebajikan yang disepakati di keyakinan kelas agar tersadar menerapkan nilai-nilai itu. Nah ini segitiga restitusi, bentuknya segitiga ya. Jadi ini pertama menstabilkan identitas tadi ya. Kalimat contohnya ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Kemudian validasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Memang lumayan tingkat tinggi juga sih ya. Menaik keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi tidak ada ruang untuk menyalahkan ya. Tidak ada ruang untuk menyalahkan siswa, karena di proses segitiga restitusi tidak ada guru menyalahkan siswa, tapi menyadarkan bahwa kamu tidak melakukan nilai kebajikan apa dan apa yang harusnya kamu lakukan untuk mencapai perbaikan menuju nilai tersebut. Nah ini.
seenggaknya dapat konsepnya dulu. Terus ya ini contoh ya, saya praktikkan ya, walaupun mungkin tidak sempurna ya, untuk gambaran sedikit-sedikit di Bapak Ibu. Ya, tadi kamu sudah melakukan apa saat jam istirahat? Bermain bola saat jam istirahat. Kemudian apa yang terjadi? Menendang bola, kemudian bolanya terkena adik kelas. Jadi kan kasihan ya adik kelasnya, jadi merasa sakit dan menangis ya. Jadi ya memang sih ya, mungkin bermain bola itu menyenangkan ya. Ya nggak apa-apa sih ya, walaupun jadi ada korban, tapi ya namanya kita semua manusia pernah berbuat salah gitu. Jadi apalagi kamu masih SD, mungkin ada hal-hal yang menyenangkan seperti bermain bola, ya, jadi kamu ikut bermain bola. Kemudian namun begitu ya bakal menghargai kami sudah mengakui ya bahwa kamu mengakui kesalahan ya, sudah menendang bola, bermain bola saat jam istirahat dan mengenai adik kelasmu. Itu ya mungkin bisa saja kamu bisa berbuat yang lebih fatal, tapi ya ini ada posisi validasi tindakan yang salah tadi. Salah satu kalimatnya adalah ya gitu ya, kita bukan mendukung kesalahannya, tapi kita berusaha memahami supaya kita berada di sisinya dia, bukan berada di seberang dia untuk menyalahkan, tapi kita berada di sisi dia dengan membersamai dia, dengan tidak menyalahkan itu, tapi bersama dia untuk memahami kesalahannya. Salah satu contoh kalimatnya tadi bahwa misalnya kalau nyontek atau mukul ya, mukul teman misalnya, atau apa, kadang murid juga suka berkata kasar gitu. Jadi kita berada di sisi dia dengan tadi validasi, yaitu contohnya ya Bapak pahami, mungkin saja kamu bisa melakukan berbuat yang lebih buruk lagi atau yang lebih fatal. Nah ini perlu ya kesabaran yang tinggi banget bisa mengucapkan itu, karena kita atau saya ya khususnya suka kadang terpancing emosi gitu. Jadi dari gurunya, dari kitanya juga yang perlu stabil juga dulu untuk bisa melakukan segitiga restitusi ini, yaitu validasi tindakan yang salah ya. Bahkan kita cari yang positifnya lagi ya, walaupun dia salah, kita cari yang apa positifnya. Positifnya adalah dia tidak melakukan hal yang lebih buruk gitu. Jadi kita berada di sisinya sehingga dia tidak merasa kita di seberang untuk menyalahkan, tapi dia walaupun melakukan kesalahan, kita ada tetap mendukung gitu. Mendukung yaitu dia memiliki kestabilan ya, emosinya gitu. Kalau kita berada di seberang dia makin menghindar supaya nggak dituduh, biar nggak disalah-salahin, biar nggak diberi hukuman gitu. Nah ini memang lumayan cukup tinggi ya konsepnya ini. Tapi kalau diterapkan akan bagus sekali. Cuma memang balik lagi itu mencobanya perlu berkali-kali untuk belajar mencoba ini gitu. Jadi kita bukan selalu membela yang korban. Kadang di segitiga restitusi ini kalau pribadi saya menyimpulkan, kita juga mendukung si pelaku. Mendukung itu bukan mendukung kesalahannya, tapi mendukung apa ya, menstabilkan emosinya dia juga gitu. Mendukung bahwa kita nggak nyalahin dia juga, jadi kita nggak mencari siapa yang salah gitu, tapi ikut mendukung perbaikan mentalnya dia supaya tidak melakukan itu lagi gitu. Memang agak berat nih. Ini yang tadi saya baru sampai validasi tindakan yang salah. Lalu apa nih
Ya, ini sudah masuk keyakinan, menanyakan keyakinan ya, apa yang mau kamu lakukan. Jadi minta maafnya atas kesadaran diri. Dan dia mengucapkan tidak mengulangi laginya karena dari dirinya sendiri, bukan dari kita yang bilang kamu jangan ulangi lagi ya. Dianggap mau turun, jadi justru kamu yang mengingatkan ya. Saat istirahat itu istirahat bukan ya. Jadi rencana perbaikan yang dilakukan adalah berdasarkan pemikiran siswa sendiri, tidak kita yang mengontrol bahwa makanya kamu harus gini-gini, tapi dia yang sadar sendiri karena kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Itulah segitiga restitusi. Ya baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyediakan diri dalam diseminasi ini, sudah hadir. Itu saja dari saya terkait diseminasi budaya positif. Ada banyak hal dari yang sudah kita bahas ini ya. Pada ujungnya, pada muaranya adalah kita mencoba untuk melakukan segitiga restitusi jika ada permasalahan pada siswa. Minimal kita tidak terpancing emosinya, sehingga kita bisa menstabilkan siswa ya, agar dia tidak menghindar gitu dengan beralasan atau mengarang-arang gitu. Justru kita berada di sisi juga, di sisinya pelaku. Walaupun korban itu udah pasti kita berada di sisi korban, tapi pada pelaku juga kita berada di sisinya gitu, dengan memvalidasi tindakan yang salah tersebut, bukan membenarkan tapi memvalidasi agar si pelaku juga mendapat dukungan, tidak merasa disalah-salahkan gitu. Baik Bapak Ibu, Bu, terima kasih atas kehadirannya. Itu saja dari saya. Selamat sore dan terima kasih.